Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Amalia M dengan nomor induk mahasiswa 1996141005. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teori hegemoni oleh Antonio Gramsci. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa itu hegemoni. Jadi, hegemoni ini merupakan suatu bentuk kekuasaan atau dominasi dari kelas penguasa atas kehidupan yang berupa kultur, nilai, dan norma pada suatu kelompok masyarakat yang pada akhirnya membentuk masyarakat tersebut sebagai kelompok terdominasi yang secara sadar mengikuti kerangka sistem yang dibuat oleh penguasa. Nah, teori hegemoni Antonio Gramsci ini merupakan salah satu teori yang biasa digunakan untuk melakukan hegemoni pada dunia. Berikut definisi teori hegemoni Antonio. Teori hegemoni Antonio adalah sebuah kepemimpinan dari suatu daerah atau negara tertentu terhadap negara lain dengan model persuasif ataupun dengan model paksaan. Artinya adalah, hegemoni itu adalah bagaimana suatu negara melakukan sesuatu kepemimpinan yang membuat negara lain tunduk pada negara tersebut. Berikut beberapa jenis hegemoni. Pertama, ada hegemoni total integral. Hegemoni total integral adalah afiliasi massa yang mendekati totalitas dengan kesatuan moral dan penguasa. Dalam hal ini adalah ketika ideologi sudah dimasukkan ke masyarakat, masyarakat menerima ideologi itu dan mereka sangat mendukung pemerintahan. Dalam hal ini, masyarakat dan penguasanya telah menjadi satu karena kesamaan ideologi yang dianutnya, maka dari itu semua yang dilakukan oleh penguasa selalu sejalan dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Yang kedua, ada hegemoni merosot. Hegemoni merosot ini di mana masyarakat tidak menerima penguasa dengan sungguh-sungguh. Di mana penguasa melakukan banyak hal dan banyak tindakan, tetapi masyarakat tidak mendukung dengan sungguh-sungguh. Pada tahap ini terjadi potensi disintegrasi atau potensi konflik yang tersembunyi di bawah permukaan. Artinya, sekalipun sistem yang ada telah mencapai kebutuhan dan sasarannya, mentalitas masyarakat tidak sungguh-sungguh selaras dengan pemikiran yang dominan dan subjek hegemoni. Terakhir yaitu hegemoni minimum. Hegemoni ini bersandar pada kesatuan ideologis antara elit ekonomi, politik, dan intelektual, di mana masyarakat tidak mau campur tangan dengan urusan negara. Mereka menganggap bahwa suatu keputusan negara sebagai persetujuan. Selanjutnya yaitu how to create it, bagaimana cara membuat atau membentuk hegemoni ini. Jadi, hegemoni dibuat dengan memasukkan pengetahuan atau keyakinan baru yang dimasukkan secara terselubung, baik itu melalui pemaksaan atau doktrin ke dalam atmosfer kesadaran kolektif yang memunculkan kesadaran baru. Jadi, teori hegemoni ini memasukkan ideologi baru, baik dengan jalan persuasif atau dengan jalan pemaksaan. Hegemoni ini bisa menciptakan yang namanya diktator negara. Jadi, untuk menghasilkan supremasi kelas, Gramsci mengatakan bahwa dominasi itu melakukan pemaksaan ataupun kepemimpinan intelektual, baik kepemimpinan moral ataupun sikap. Berikut tujuan dari hegemoni. Tujuan dari hegemoni adalah menarik perhatian masyarakat atau mengarahkan pada hal-hal yang difokuskan oleh sang penghegemoni. Nah, seperti yang bisa dilihat di belakang saya, top 3 countries by export yaitu China, Amerika, dan Jerman. Sejak tahun 1960-an, Amerika sudah menjadi eksportir terbesar karena Amerika adalah pemenang perang dan dia bisa melakukan apa saja untuk mendominasi perekonomian dunia. Barulah kemudian pada tahun 1970-an beberapa negara seperti Jerman berada di urutan kedua pada saat itu dan juga mulai menjadi salah satu eksportir yang cukup besar karena mengikuti Amerika yang menggunakan model kapitalisme untuk membangun negaranya. Pada tahun 1980-an, negara-negara dengan model komunis belum bisa masuk bersaing dengan negara-negara kapitalisme. Barulah tahun 1995, negara China dengan sistem komunisme bergabung menjadi salah satu negara eksportir terbesar
dengan konsep politiknya tetap ekonomi, tetapi mengubah konsep ekonominya menjadi konsep kapitalis. Sehingga pada tahun 2004, Cina sudah masuk pada urutan ke-4 top countries by export dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya sehingga menjadi penguasa nomor 1 sebagai top countries by export pada tahun 2013 dengan Amerika di urutan kedua dan Jerman di urutan ketiga. Jadi, apakah hegemoni berpengaruh terhadap perekonomian internasional? Nah, dalam perekonomian internasional ada negara yang mendominasi dan ada juga negara yang tidak bisa mendominasi atau berkembang. Apakah negara yang mendominasi tersebut betul-betul murni menggunakan teori-teori ekonomi atau dia sudah melompat lebih jauh kepada penggunaan hegemoni baik ekonomi dominasi ataupun hegemoni ideologi? Kita tahu bahwa di dalam perekonomian internasional pada negara-negara Eropa atau negara-negara barat seperti Amerika mendominasi perekonomian, kemudian ada negara timur atau Asia atau Cina yang juga ingin mendominasi perekonomian. Keduanya memiliki ideologi yang berbeda, tetapi ada kesamaan ideologi yang dianut. Nah, kesamaannya itu yaitu menggunakan sistem politik yang digunakan dengan sistem komunis di Cina. Nah, itulah tadi penjelasan saya terhadap teori hegemoni. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.